Manusia seharusnya kita harus bisa kembali ke alam asal. Setelah video sebelum ini, kami beritahukan alam asal tersebut. Maksudnya supaya kita harus berusaha sekuat mungkin, tapi jangan lepas dari ajaran Rasul yang diajarkan kepada kekasihnya, seperti ahli sufi yang mendapatkan pelajaran langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kebanyakan manusia, khususnya sekarang di zaman ini, rupanya sudah agak jarang sekali untuk memperhatikan hal ini, karena mungkin sudah gak tahu ya istilahnya. Tapi maaf gak tahu terdoktrin, gak tahu gimana ya istilahnya, takut salah juga. Intinya yang diinginkan dengan kebanyakan manusia itu adalah bayangan surga saja, yang padahal lebih penting yaitu ya tentang ini. Karena nanti setelah mati, jika kita tidak berpulang ke alam asal, ya tidak akan ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Manusia harus bisa kembali ke alam asalnya. Inilah ilmu makrifat. Makrifatullah, ilmu makrifat tingkat tinggi. Kenapa? Karena jarang sekali orang yang mementingkan hal ini, padahal jelas masuk akal. Karena orang yang akan masuk surga itu adalah orang yang mendapatkan keridhaan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mendapatkan ridho yaitu orang yang bersih dan bisa berpulang kepadanya. Dan orang yang akan bisa berpulang kepadanya yaitu orang yang akan masuk surga. Ada sebuah keterangan dalil, hatta aftat an-nubuwah ila ruh a'dham ay Muhammad khatimul risalah, sampai beres, yang artinya seperti begini: setidaknya manusia yang mampu kembali ke alam asal, maka Allah melimpahkan kenabian kepada ruh agung Muhammad Rasulullah sebagai penutup dan petunjuk jalan dari kesesatan ke alam yang terang. Ia diutus para rasul untuk mengingatkan mereka yang lupa dan membuka hatinya. Nabi mengajak mereka agar kembali dan sampai, serta bertemu dengan jamal Allah yang ajali. Sesuai dengan firman Allah, katakanlah, ini adalah jalanku. Aku mengajak ke jalan Allah dengan pandangan yang jelas, aku dan para pengikutku. Dan Rasulullah bersabda, qala Nabi ashabi kan nujum, para sahabatku seperti bintang-bintang. Mengikut yang manapun kamu akan mendapatkan petunjuk. Laktadaitum ahdaitum. Nah, di dalam keterangan ini seolah-olah memberi khobar kepada kita semua bahwa Rasulullah dalam makna ayat yang baru kita ungkapkan, keterangan dalil itu semuanya menjurus kepada bahwa manusia seharusnya kita itu harus bisa kembali ke alam asal. Maksudnya supaya harus berusaha sekuat mungkin, tapi jangan lepas dari ajaran Rasul yang diajarkan kepada kekasihnya. Banyak kekasih Rasul itu, diantaranya ahli sufi, para sahabat, dan lain sebagainya, yang langsung mendapatkan pelajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di zaman sekarang, kalau kita bagaimana? Kalau saya salah ya silakan di komentar. Perkiraan saya, kami memperkirakan itu rupanya sudah agak jarang untuk memperhatikan hal ini. Karena yang diinginkan itu adalah bayangan surga, atau yang sudah kebanyakan yang terbayang langsung surganya saja. Padahal inilah yang lebih penting untuk seluruh manusia. Karena kalau kita nanti setelah mati, ruh kita tidak bisa pulang ke alam asal, berarti kesasar, tersesat, dan tidak akan mendapat tuh yang namanya surga. Karena ya tidak sampai dan tidak mendapatkan ridhonya Allah. Sedangkan yang tersesat itulah yang dinamakan masuk neraka. Maka dengan ini
marilah sama-sama mentafakuri supaya kita semua bisa mawas diri. Apakah kita sudah mentafakuri hal ini? Apakah belum? Kalau memang belum atau sebelum sama sekali terpikir tentang hal ini, sekarang marilah kita sama-sama berusaha di waktu kita masih hidup di zaman sekarang ini. Karena sekarang masih ada waktu untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Sebab kalau di nanti-nanti kita tidak mengetahui kapan kita dicabut nyawa ruh kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ilmu makrifat. Makrifatullah, ilmu makrifat tingkat tinggi. Hampir semua manusia di bumi ini tidak mengetahui kapan kita akan mati. Maka dengan inilah kita alhamdulillah setelah menganalisa hadis Rasul, kita jadi bisa mengetahuinya. Setelah mengetahui hadis-hadis di video-video sebelum ini ya sudah kami bahas sebagian kecilnya. Kita merasa terpanggil yang mungkin hal ini belum memikirkannya karena terlena dengan bahasan-bahasan tentang surga dan neraka mungkin ya di luaran sana. Jadi kita di sini sama sekali tidak ada maksud untuk menggurui atau sok tahu, semata-mata hanya berbagi sharing. Maka dari itu kami di sini selalu menerima kritikan dan saran dari komentar-komentar sahabat tilawah semuanya. Karena kita semua kebanyakan masih melupakan hal ini dan terbukti ada banyak juga yang berkomentar menyalahkanlah, intinya seperti itu. Tapi sebagian kecil, kebanyakan yang alhamdulillah memahami dari apa yang kami sajikan, dari apa yang kami temukan dari keterangan Al-Quran dan hadis beserta keterangan yang dicatat oleh para ulama. Rasulullah SAW itu bersabda dan dicatat juga dalam kitab yang saya pelajari di dalam kitab Surah Asrar, bahwa Nabi mengajak manusia kembali kepada Allah dengan pandangan yang jelas, yang di dalam Al-Quran disebut basiroh istilahnya, yang artinya adalah dari ruh asli yang terbuka pada mata hati para aulia, para kekasih Allah. Basirohnya lain halnya dengan ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Allah sesuai dengan firman-Nya. Pada dia kuberikan ilmu yang langsung dariku. Untuk menghasilkan basiroh, manusia mengambilnya dari ahli basiroh dengan mengambil talqin biasanya dari seorang mursid, guru mursid yang dapat menunjukkan alam lahut langsung biasanya. Kalau secara bimbingan ya pasti dari dasar, mulai dari alam nur, biasanya seperti itu ya. Atau kalau dari dasar lagi seperti makom syariat, torekat. Biasa di torekat awal mula diperkenalkan tuh dengan latifah. Tapi banyak juga, tidak sedikit orang yang kalau istilah latifah itu orang yang sangat luar biasa. Padahal di makom hakikat, latifah itu orang yang baru tingkat dasar. Karena jika kalian sudah bertemu dengan mursid dan benar-benar belajar, tekun, mengeras keringat, menguatkan hati, mengikuti riadohnya, dari awal udah akan langsung dipertemukan, dibawa ke alam nur, ke latifah itu sendiri. Nah, itulah wali atau guru mursid yang dapat menunjukkan hal itu. Di sini mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau saya mau ditunjukkan kepada basiroh yang dimaksud, sedangkan wali mursid yang dimaksud sekarang sudah tiada, atau saya belum menemukan mursid itu? Ya, itu memang benar. Sekarang wali mursidnya susah untuk ditemukan. Sekalipun ada, dia menyembunyikan diri. Beda dengan istilahnya orang-orang yang ingin atau hubul jah, hubul riasah, yang pengen banyak pengikut, yang pengen jadi guru, itu beda lagi. Itu biasanya masyhur. Tapi orang yang benar-benar mursyid biasanya menyembunyikan dirinya, karena beliau
menginginkan biasanya ya orang yang berguru itu yang memang benar-benar berkualitas, atau emang yang ingin benar-benar mempelajarinya, bukan hanya ingin tahu atau bukan hanya ingin pengetahuannya. Jadi emang agak susah, tapi kita jangan putus asa, karena ada keterangan yang menunjukkan juga kepada kita semua, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah para pewaris Nabi. Maka dari itu dikata beliau, terus pelajari sampai kita sukses istilahnya ya. Ya Allah yang nanti akan menghendakinya. Semoga bermanfaat. Salam tilawah semesta.